Misi Heisi gagal. Presiden Zuo School terkejut, Nona Rona dari keluarga Luo diselamatkan oleh binatang komodo yang tiba-tiba muncul dan seorang pria misterius. Pohon belum lama ini, bagaimana bisa begitu kebetulan? Tujuan pihak lain juga untuk pohon ilahi Wukong. Mata Presiden Zuo School berbinar. Pohon ilahi Wukong adalah harta benda surgawi dan duniawi yang sangat terkemuka di laut alam semesta selatan, yang memiliki jalan luar angkasa tertinggi. Rumornya, harta karun ini adalah harta karun Kaisar Mikong, seorang kaisar legendaris di laut semesta selatan. Karena perolehan pohon suci Wukong secara tidak sengaja, Kaisar Agung Mikong tumbuh menjadi kaisar tertinggi di generasinya dan menjadi sosok legendaris di laut semesta selatan. Kemudian, selama konfrontasi antara laut kosmik dan dunia bawah, Kaisar Agung Mikong menghilang secara tak terduga, dan semua orang berspekulasi bahwa dia telah meninggal. Namun pohon ilahi Wukong miliknya konon masih ada di laut semesta selatan, namun tidak ada yang tahu di mana letaknya. Selama pengintaian sebelumnya, masyarakat Tengkorak dan Tulang secara tidak sengaja mengetahui bahwa keluarga Luo di wilayah Bintang Arcturus mungkin memiliki pohon ilahi Wukong. Dan keluarga Luo mencoba mendapatkan perlindungan dari tanah suci Tai. Berita ini tidak terduga, jadi Presiden Zuo School diam-diam mengirim Heisi dan yang lainnya untuk mencegat. Sebagai presiden dari masyarakat Tengkorak dan Tulang, setiap gerakannya menarik terlalu banyak perhatian. Bahkan dua wakil presiden dari masyarakat Tengkorak dan Tulang dilirik oleh banyak kekuatan di Tanah Sumber Selatan dan tidak dapat melakukan gerakan kecil seperti 10 pembunuh hitam diutus untuk mengerjakan tugas agar tidak menarik perhatian. Selain itu, berita tentang keluarga Luo belum sepenuhnya terkonfirmasi, jadi dia hanya mengatur langkah seperti itu. Tanpa diduga, Luona dari keluarga Luo akan diselamatkan oleh orang lain. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh Black Ten, Lorna mengeluarkan daun pohon Dewa Wukong. Jadi, berita yang saya dapatkan sebelumnya kemungkinan besar benar. Keluarga Luo mungkin benar-benar memiliki informasi tentang pohon Dewa Wukong. Titik petik 2. Presiden Zuo School tidak bisa duduk diam. Berita tentang keluarga Luo belum dikonfirmasi sebelumnya, jadi dia hanya mengatur perpindahan biasa. Sekarang menurut informasi yang datang dari Black Ten, keluarga Luo dan pohon ilahi Wukong benar-benar berhubungan. Binatang Komodo. Mata Presiden Zuo School berbinar. Pohon ketiadaan ilahi Kaisar Mikong adalah harta karun di seluruh laut semesta selatan. Reputasi besar Kaisar Mikong saat itu berkaitan erat dengan pohon ketiadaan ilahi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata dengan kejam. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan pihak lain mengambil mangsa dari masyarakat Tengkorak dan Tulangku dengan mudah. Bab 5764, Benteng Mekanik. Segera, Presiden Zuo School mengambil keputusan, dan perintah dikirim olehnya dalam sekejap. Jika dia bisa mendapatkan pohon suci Wukong ini, masyarakat Tengkorak dan Tulangnya bahkan bisa berpindah dari kegelapan ke terang, mengambil alih Tanah Sumber Selatan ini. Dan tidak lagi menjadi kekuatan gelap yang hanya bisa memangsa dalam kegelapan. Beberapa saat setelah Presiden Zuo School memberi perintah. Saudaraku, mengapa kamu mengirimiku pesan? Dua sosok muncul dari kehampaan yang tak berujung dan mendarat di dunia ini dalam sekejap. Ini adalah dua sosok yang memancarkan aura mendominasi. Tubuh mereka penuh dengan darah, dan aura kaisar yang kaya melonjak di sekitar mereka, membuat mereka sangat kejam. Kedua orang ini adalah dua wakil presiden dari Skull and Bones Society, Emperor Blood Python dan Emperor Centipede. Reputasi besar masyarakat Tengkorak dan Tulang diciptakan oleh mereka bertiga. Itu saja, segera, Presiden Zuo School menyampaikan informasi intelijen kepada mereka berdua. Berita tentang pohon ilahi Wukong benar adanya. Baik Kaisar Piton Darah maupun Kaisar Lipan mengungkapkan keterkejutannya. Selama bertahun-tahun, berita tentang pohon ilahi Wukong belum beredar di Laut Semesta Selatan, tetapi pada dasarnya itu adalah berita palsu. Sekarang mereka mendengar bahwa mungkin ada pohon ilahi Wukong yang asli, keduanya tidak senang. Gadis kecil dari keluarga Luo sebenarnya direnggut oleh klan Komodo. Ini merepotkan, tapi segera, Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan mengerutkan kening. Kalian berdua, pergilah dan berjaga di luar kota Nanyuan.
Kalian harus menghentikan keduanya sebelum mereka tiba di kota Nanyuan dan mencari tahu kebenaran tentang satu sama lain. Ingat, jangan bertindak sebagai upaya terakhir dan jangan pernah mengambil tindakan sesuka hati. Tengkorak memperingatkan. Saudaraku, jangan khawatir, kami tidak akan gegabah. Lagi pula, lawannya adalah anggota klan Komodo. Meski hanya Komodo yang berkeliaran, kami akan berhati-hati dan tidak akan membunuh mereka sesuka hati. Kaisar Piton Darah mengangguk. Saat beroperasi di Laut Semesta, mereka tentu tahu bahwa yang terpenting harus diperhatikan adalah siapa yang boleh terprovokasi dan siapa yang tidak boleh terprovokasi. Dalam hal ini, keduanya sudah lama akrab satu sama lain. Baiklah, kalau begitu kamu segera berangkat. Saya akan mengawasimu dari belakang. Jika ada kecelakaan, saya akan maju secepatnya. Presiden Zuoskul berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan mengangguk, dan sosok mereka bergoyang dan menghilang tiba-tiba. Melihat kedua orang itu pergi, Presiden Zuoskul sedikit menyipitkan matanya. Jika saya dapat mencapai pohon ilahi Wukong, bukan tidak mungkin untuk memasuki alam Kaisar Agung di masa depan, atau bahkan menjadi Kaisar Puncak. Dan menciptakan kerajaan ilahi yang unik di lautan alam semesta selatan ini. Berpikir sedikit. Meskipun marga Komodo kuat, namun tidak semua anggota marga Komodo selalu dilindungi oleh marga tersebut. Selama mereka tidak dibunuh semaunya atau dihina oleh marga tersebut, masih ada masyarakat Komodo di lautan kosmik ini. Dan terluka. Presiden Zuogu terdiam di dalam hatinya. Cara yang paling populer bagi marga Komodo adalah dengan berkembang biak. Mereka percaya bahwa pemenangnya adalah raja. Hanya Komodo yang telah melalui banyak pengalaman dan kesengsaraan yang akan dibudidayakan dengan penuh semangat oleh marga tersebut Komodo juga akan jatuh. Selama Anda tidak menindas yang kecil, atau menggunakan cara-cara tercela, mengalahkan atau bahkan membunuh lawan dalam pertarungan yang adil, Anda belum tentu membangkitkan kemarahan klan Komodo. Bagaimanapun, kebanggaan suku membuat mereka sangat menghargai reputasinya. Ini tentang pohon ilahi Wukong. Harta ini terlalu penting, selama pihak lain bukan pewaris klan Komodo, melainkan hanya anggota klan biasa, saya hanya bisa mengambil satu langkah. Tapi sebelum itu, saya harus melakukannya mencari tahu identitas pihak lain. Hanya dengan begitu kita dapat mengambil keputusan. Membiarkan Kaisar Piton Darah dan Kaisar Kelabang maju lebih dulu adalah metode Presiden Zuoskul. Sebagai presiden dari masyarakat tengkorak dan tulang, dia telah mengalami terlalu banyak, dan tentu saja mengetahui bahwa ada banyak orang berkuasa berkali-kali. Dia berdiri di belakang dan membiarkan Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan memimpin. Dia dapat dengan mudah mempengaruhi perkembangan situasi dalam posisi yang tak terkalahkan. Dia bisa mendapatkan keuntungannya, tapi untuk hal-hal yang mendesak, dia bisa menghindarinya jika dia bisa. Jika Anda terus bergerak maju dalam segala hal, Presiden Zuo Skull and Bones tidak akan hidup selama itu, dan Skull and Bones Society tidak akan sebesar itu. Dalam kehampaan luas di luar kota Nanyuan. Di atas punggung Saroyeh. Setelah Lorna diselamatkan, dia juga pulih dari ekstasi awal, dan dia juga mulai secara bertahap mengkhawatirkan nasibnya. Tentu saja, dia tidak bisa mendengar percakapan antara Qin Chen dan Saroyeh. Dia hanya diam-diam menatap pria di depannya, yang sepertinya sedang bermain dengan daun wukong dan manik-manik dingkong di tangannya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Titik petik 2, senior ini menyelamatkanku dan membawaku ke sini tanpa membuka mulut. Apa yang dia rencanakan? Lorna merasa cemas. Dia berasal dari keluarga Luo di wilayah Bintang Arturus dan jarang keluar untuk pelatihan. Meskipun dia telah ke kota Nanyuan 2 kali, dia hanya datang bersama keluarganya untuk membeli barang dan tidak memiliki banyak pengalaman pelatihan pribadi. Tapi dia tahu betul bahwa di alam semesta, ada beberapa orang kuat dengan preferensi yang sangat menyimpang. Saya ingin tahu apakah senior ini akan memperlakukan saya sebagai bahan untuk memurnikan obat, atau meminta saya melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima. Jika saatnya tiba, haruskah saya menolak? Atau haruskah saya mematuhinya dan memenuhi kebutuhannya, melakukan berbagai tindakan? Jantung Rona berdebar kencang dan dia gelisah. Tapi dia juga benar-benar tenang dari keterkejutan awal. Tidak ada kebaikan yang tidak masuk akal di dunia ini.
Dunia ini terlalu telanjang dan terlalu penuh dengan utilitarianisme, yang tentu saja membuat hatinya dipenuhi kekhawatiran. Senior ini terus bermain-main dengan daun wukong. Mungkinkah dia menemukan kekuatan luar biasa dari daun wukong? Daun ini ada hubungannya dengan rahasia keluarga. Ayah saya dan yang lainnya hampir musnah karena rahasia ini. Mereka hanya bisa izinkan saya mengikuti Tuan Mo ke Tanah Suci Tai di kota Nanyuan, dan beritahu saya bahwa hanya di Tanah Suci Tai saya dapat dilindungi. Dan rahasia ini hanya dapat diberitahukan kepada guru Tai di Tanah Suci Tai ketika itu adalah paling berbahaya, dan tidak boleh diberitahukan pada orang lain di lain waktu, tapi rahasia ini. Jika orang dewasa bertanya, bagaimana aku harus menjawabnya? Lorna terlalu gelisah. Namun dia hanya bisa menunggu dengan tenang, seperti burung puyuh, diam-diam menunggu nasibnya. Tuan, gadis kecil ini sangat gugup. Saroye merasakan emosi Rona di punggungnya dan diam-diam berkata. Qin Chen tersenyum. Dia melirik daun wukong di tangannya. Orang-orang dari masyarakat tengkorak dan tulang mengincar wanita ini, mungkin karena harta karun ini. Meskipun hanya ada sehelai daun di tangannya, Qin Chen dapat merasakan bahwa pohon suci yang dapat menumbuhkan daun seperti itu jelas merupakan harta karun yang mendekati tingkat jantung luar angkasa yang ditinggalkan oleh Kaisar Mikong. Itu sudah cukup untuk membuat para kaisar puncak bersemangat. Singkirkan, Qin Chen mengangkat tangannya, dan daun wukong langsung jatuh ke tangan Lorna. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini, Rona mengambil daun wukong, berpikir bahwa Qin Chen akan mengajukan pertanyaan selanjutnya, tetapi menemukan bahwa perhatian Qin Chen tidak tertuju padanya sama sekali. Dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Senior ini tidak menanyakan pada dirinya sendiri asal-usul benda ini. Apakah Anda berusaha keras untuk mendapatkannya, atau Anda benar-benar tidak tertarik? Dia memandang Qin Chen dengan cemas, tetapi menemukan bahwa Qin Chen benar-benar tidak melihatnya. Dia merasa tidak dapat dipercaya dan pada saat yang sama merasa sedikit kecewa. Tuan, Anda menyelamatkan gadis kecil ini. Gadis kecil ini tidak berinisiatif memberitahu Anda asal-usul daun ini. Benar-benar tidak sopan, Saroye berkata dengan nada tidak senang, apakah Anda ingin saya menyalakannya untuk Anda? Lanjutkan, Qin Chen mengetuk kepalanya. Menyelamatkan pihak lain adalah sesuatu yang dia lakukan dengan santai, dan Qin Chen bukanlah tipe orang yang ingin membalas budi. Jika pihak lain ingin membalasnya dan mengambil inisiatif untuk memberitahunya, Qin Chen tentu saja tidak akan menolak jika pihak lain tidak mau memberitahunya, dia akan melakukannya. Bahkan tidak repot-repot bertanya. Dibandingkan dengan warisan dan kepercayaan saya, apakah daun-daun tersebut? Bagaimana saya bisa menghancurkan hati Tao saya? Setelah terbang melalui kehampaan untuk waktu yang lama, mata Qin Chen tiba-tiba berbinar. Itukah itu? Mata Qin Chen begitu tajam, menembus kekacauan yang tak ada habisnya, dan sekilas dia melihat kota yang menjulang tinggi tak berujung di ujung depan. Kota ini tampaknya merupakan dunia kecil yang mandiri, terbuat dari batu luar angkasa yang menakutkan, lebih megah dan menjulang tinggi daripada kota manapun yang pernah dilihat Qin Chen. Kota ini sangatlah luas, dari kejauhan tampak seperti langit dan bumi tak berujung yang berdiri di sini. Bahkan tubuh besar Saroye tidak ada bandingannya dengan kota ini. Di bawah aura kekuatan kekacauan, bahkan Qin Chen tidak dapat melihat ujung kota. Seperti yang diharapkan dari tempat inti di Laut Semesta Selatan, kota Nanyuan memiliki penghalang ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Yang setara dengan dunia terlipat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir kota itu dapat menampung banyak orang dari wilayah bintang. Saya sudah lama mengetahui bahwa kota di lautan kosmik itu megah, namun ketika saya melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Tuan, kota Nanyuan ada di depan. Ini pertama kalinya bawahan ini datang ke sini. Sekarang kelihatannya biasa-biasa saja, begitu saja. Jauh lebih buruk daripada markas klan Komodo saya. Qin Chen. Bagaimana dengan Versailles di depannya? Qin Chen mendongak dan melihat bahwa di atas kota, ada kastil logam seperti benteng. Ada yang seperti piramida, ada yang seperti kapal perang besar, dan ada yang lebih seperti benua, tergantung di langit aura. Tuan, ini seharusnya menjadi benteng terapung kota Nanyuan.
Ini adalah harta rahasia mekanis tingkat kaisar. Itu dibuat dengan metode alkimia khusus dan harus dikendalikan oleh kaisar. Ini adalah mesin perang yang populer di Laut Kosmik. Benteng terapung setara dengan legiun, jika digabungkan, dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Jelas Saroye. Qin Chen mengangguk. Dia juga telah mendengar tentang hal ini dari leluhur Tuoba. Ketika leluhur Tuoba meninggalkan domain 33 bintang selatan untuk menjelajahi Laut Kosmik, dia bergabung dengan Legiun Bayang. Dan komandan legiunnya juga memiliki benteng mekanis semacam itu. Sebuah benteng adalah sebuah legiun. Luar biasa. Qin Chen menghela nafas dengan emosi, menggunakan benteng mekanis tingkat kaisar untuk mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang dapat mereka gunakan jauh lebih kuat daripada masing-masing pertempuran terpisah sendirian. Bab 5765, Sengit. Seperti seorang kaisar biasa, jika dia ingin melawan Qin Chen saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa merusak bulunya. Namun mengendalikan benteng mekanis ini berbeda. Sebuah benteng mekanis yang kuat, ditambah dengan kepemimpinan seorang kaisar agung dan berkah dari banyak orang kuat yang transenden. Kekuatan yang dilepaskannya dapat membahayakan sehelai rambut pun di kepala Qin Chen. Cara seperti itu harus dikatakan menakutkan. Terlebih lagi, beberapa benteng mekanis tingkat kaisar teratas dapat dikendalikan oleh banyak kaisar, dan kekuatan yang mereka keluarkan bahkan dapat mencapai tingkat kaisar puncak. Tentu saja, harta berharga seperti itu sangatlah langka. Bahkan di kota Nanyuan, tempat berkumpulnya banyak orang kuat dari Laut Semesta Selatan, hanya sedikit kekuatan tingkat dewa yang memilikinya. Ayo pergi. Qin Chen mengangguk dan berkata pada Saroye. Oke. Saroye menjawab sambil tersenyum. Setelah berhubungan dengan Qin Chen selama berhari-hari, dia dapat melihat bahwa dia adalah orang yang sangat santai. Panggilan. Tubuh besar Saroye terbang langsung menuju gerbang selatan kota Nanyuan. Gerbang selatan kota Nanyuan. Banyak orang kuat yang masuk dan keluar, beberapa mengambil token, dan mereka yang tidak memiliki token menyerahkan batu kristal satu persatu. Inilah kristal kosmik, mata uang universal Laut Kosmik. Kristal kosmik setara dengan semua energi yang dipadatkan oleh ahli transendental tingkat pertama yang telah berlatih selama 1 tahun. Kristal ini dapat dianggap sebagai satuan mata uang paling formal di Laut Kosmik. Di atas kristal kosmik, terdapat batu kekacauan. Batu kekacauan setara dengan 10.000 kristal kosmik, yang serupa dengan semua kekuatan yang diekstraksi dari seluruh urat mineral transendental. Dan di atas batu kekacauan, ada kaisar kristal yang lebih kuat. Itu adalah mata uang umum dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tuan, karena kota Nanyuan ini adalah kota netral, siapapun dapat memasukinya, tetapi jika Anda ingin tinggal di dalamnya, Anda perlu membayar setengah biaya kristal kosmik setiap tahun sebagai ganti token identitas. Hanya mereka yang memiliki identitas token hanya orang yang bisa tinggal di kota Nanyuan. Jelas Saroye. Apakah Anda harus membayar setengah kristal kosmik setiap tahun? Qin Chen terdiam. Seorang transenden biasa dapat menyelamatkan satu kristal kosmik dengan berkonsentrasi siang dan malam selama setahun. Tentu saja, ini adalah metode yang paling memakan waktu dan tenaga. Jika dia pergi berburu atau bekerja untuk yang kuat, dia mungkin mendapatkan lebih banyak kosmik kristal. Tapi hanya untuk menukar tempat tinggal. 1 tahun membutuhkan setengah kristal kosmik. Ini bukanlah tempat di mana orang-orang biasa bisa datang. Tapi coba pikirkan, secara umum adalah normal untuk menjalani kehidupan terpisah di domain bintang milik sendiri. Misalnya, di wilayah 13 bintang selatan, leluhur Tuoba keluar. Kecuali dia bermigrasi ke kota Nanyuan bersama suku dan pasukannya. Kemalasan biasa itu tidak mungkin bagi detasemen untuk melintasi bidang bintang yang tak ada habisnya dan tinggal di kota Nanyuan yang luas ini. Jika Anda datang sesekali untuk berjualan dan membeli barang, Anda tidak perlu lama tinggal di sini, Anda hanya perlu mendapatkan izin sementara. Harganya akan lebih murah. Berpikir, Saroye membawa Qin Chen langsung ke gerbang kota ini. Gerbang selatan kota Nanyuan sangat luas dan megah, cukup untuk menampung banyak orang yang keluar masuk. Detasemen yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sini,
dan banyaknya jumlah mereka membuat Qin Chen terdiam. Dibandingkan dengan alam semesta awal, kota Nanyuan ini adalah tempat yang lebih besar. Dan jumlah transendensi lebih banyak daripada semut. Qin Chen melihatnya dengan penuh minat. Qin Chen merasakan semua yang dia lihat, kesegaran dan keterpisahan sangat jarang terjadi di alam semesta asli, tetapi mereka ada di mana-mana di sini. Tentu saja, ada juga orang-orang yang berada di bawah tingkat transendensi yang masuk dan keluar, tetapi mereka pada dasarnya adalah penduduk asli kota Nanyuan. Atau mereka datang dengan kekuatan besar lainnya, dan mereka sering melakukan pekerjaan serabutan tingkat rendah. Apa itu? Binatang Komodo. Ini adalah kelompok binatang komodo teratas di laut semesta. Binatang komodo yang kuat. Di gerbang kota, banyak pejalan kaki yang terkejut dan ketakutan saat melihat ini, melihat ke sini dengan rasa iri di matanya. Di kota Nanyuan, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manapun dapat disebut raksasa. Dengan identitas dan status yang kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan semut transenden seperti mereka. Berdengung, saat Qin Chen dan yang lainnya jatuh, sebuah benteng mekanis besar seperti luan biru tiba-tiba muncul di langit di atas gerbang selatan kota. Bintang-bintang biru di benteng mekanis tiba-tiba menyala, seperti sepasang murid, menatap ke arah Qin Chen dan Saroye. Itu adalah benteng mekanis pengawal kota Nanyuan. Jika Kaisar Aneh datang, Anda tentu akan waspada. Meskipun kota Nanyuan adalah kota netral, bukan berarti damai. Sering terjadi pembunuhan di kota ini. Banyak kekuatan yang rumit, tetapi semua orang relatif terkendali. Tuan klan Komodo ini, silakan datang ke kota Nanyuan. Saat Saroye jatuh, penjaga kota Nanyuan yang mengenakan baju besi terbang dan berbicara dengan hati-hati. Menghadapi orang-orang kuat dari klan Komodo, mereka tentu saja tidak berani menyinggung, dan sikap mereka sangat hormat. Faktanya, yang paling mereka takuti adalah kaisar kuat yang aneh ini. Jika mereka membuat pihak lain marah, mereka akan langsung membunuh mereka. Dia terbunuh di suatu tempat dan tidak ada tempat untuk menyelidikinya. Yang mulia tidak akan bertengkar satu sama lain karena penjaga kota ini. Baiklah, saya Jerosa dari Marga Komodo. Saya sedang melewati kota Nanyuan dan datang ke sini untuk tinggal, kata Saloje dengan tenang menggunakan nama samaran. Dia telah menyinggung orang-orang dari alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi di Laut Semesta Selatan sebelumnya. Begitu dia menggunakan nama aslinya, jika pihak lain tertarik, dengan kekuatan alam Buddha Matahari Besar dan klan Surgawi, itu akan terjadi. Kemungkinan besar dia akan menanyakan tentang tempat ini dan menggunakan nama palsu. Ini bisa menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Ternyata Pak Jerosa, silakan masuk, silakan masuk. Penjaga kota buru-buru memberi hormat dengan hormat, lalu segera mundur. Misi mereka berakhir di sini. Tentu saja, mereka tidak akan meminta biaya masuk untuk ahli tingkat kaisar. Di kota Nanyuan, ahli tingkat kaisar dibebaskan dari biaya masuk. Hehe, Saroye memandang Qin Chen sambil tersenyum, Tuan, kita bisa memasuki kota. Qin Chen mengangguk sedikit, melompat, dan Lorna mengikutinya ke tanah. Tujuanmu sebelumnya seharusnya adalah kota Nanyuan. Apakah ada seseorang yang mengenalmu di kota Nanyuan yang dapat menjemputmu? Masuklah sendiri. Qin Chen berkata dengan ringan, mari kita berpisah di sini. Berkeliling dan menuju ke kota Nanyuan bersama Saroye. Lorna membeku di tempat, tampak kaget. Dia berpikir bahwa setelah dibawa oleh Qin Chen, pihak lain akan memintanya melakukan berbagai hal, bahkan melayaninya sebagai pelayannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan langsung melepaskannya. Dia tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Setelah tertegun, hati Lorna penuh kejutan. Dia bisa bebas. Ayah berkata bahwa setelah tiba di kota Nanyuan, kamu dapat menghubungi bibimu di Tanah Suci Taihei. Lorna buru-buru mengeluarkan token komunikasi dan segera mengirimkan pesan tersebut. Token pemanggilan ini adalah token keluarganya. Jarak pemanggilan tidak jauh. Hanya ketika dia mencapai kota Nanyuan dia dapat menghubungi bibinya. Bibinya menikah dengan seorang tetua dari Tanah Suci Taihei dan mempunyai pendapat di Tanah Suci Taihei, jadi ayahnya memintanya untuk datang dan bergabung dengan bibinya. Setelah melihat pesan tentang token keluarga berhasil dikirimkan, Luona menghela nafas lega, lalu buru-buru mengikuti Qin Chen dan yang lainnya menuju kota Nanyuan.
Karena dia mengikuti Saroye dan yang lainnya, tindakan Lorna tidak dihalangi oleh penjaga kota Nanyuan. Namun, sebelum mereka bisa sepenuhnya memasuki kota Nanyuan, tiba-tiba, dengungan. Dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, aura kuat tiba-tiba mendekat dengan cepat, mendekati gerbang selatan kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya menemukannya, orang-orang ini sangat cepat, dan mereka tidak masuk melalui gerbang kota timur, yang membuatku lama mencari di area kacau di luar gerbang kota timur. Jika kita belum menerima kabar tersebut, Lipan dan aku pasti masih main-main mencarinya. Melihat Saroye di gerbang kota selatan, sosok ini menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, matanya menyipit dan dia segera mendekat. Masyarakat tengkorak dan tulang secara alami memiliki aturan dan peraturan tersendiri dalam menangani urusan. Ada personel di setiap gerbang kota Nanyuan. Mereka tahu bahwa jika Qin Chen dan partainya ingin memasuki kota Nanyuan, mereka pasti akan masuk melalui beberapa gerbang utama. Jadi segera setelah Qin Chen dan yang lainnya tiba segera di gerbang kota selatan, berita itu telah disampaikan kepada Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan tidak jauh dari sana. Ledakan. Tubuh Kaisar Besar Piton Darah terbang lewat, dan aura menakutkan menyapu ke segala arah. Badai kehampaan yang terbentuk secara langsung menghempaskan banyak orang kuat yang bergegas menuju gerbang kota selatan, terhuyung-huyung di sana-sini, dan bahkan beberapa orang terpisah. Kehilangan tubuh mereka meledak dan muntah darah. Itu adalah wakil presiden Blood Python dari Skull and Bones Society. Mengapa kamu begitu agresif? Melihat orang yang datang, ekspresi semua orang sedikit berubah menundukkan kepala satu persatu. Sedangkan mereka yang semula berkumpul di gerbang kota banyak detasemen juga buru-buru membubarkan formasinya, karena takut dirugikan. Masyarakat tengkorak dan tulang adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan. Jika mereka menyinggung mereka, orang biasa tidak akan bisa maju di kota Nanyuan. Hah! Qin Chen, yang sedang berjalan menuju kota Nanyuan, juga merasakan nafas datang dari belakangnya, tapi dia terus berjalan menuju kota Nanyuan bersama Saroye. Senior. Rona juga mendengar komentar orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru mengikuti Qin Chen dan Saroye. Apakah ini keturunan keluarga Luo? Kaisar Blood Python melihat Luona di samping Qin Chen dan Qin Chen. Rahasia pohon ilahi Wukong terletak pada orang ini. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Blood Python terbang melewatinya dan tiba di gerbang kota selatan dalam sekejap mata. Para penjaga kota tidak berani menghentikannya dan buru-buru berpencar, bersiap untuk membiarkan Kaisar Blood Python lewat. Tanpa diduga, Kaisar Piton Darah tidak langsung memasuki kota Nanyuan, melainkan langsung mendarat di gerbang kota Nanyuan. Dan justru berhenti tepat di depan kelompok binatang komodo yang menuju kota Nanyuan. Kaisar Piton Darah ada di sini untuk orang kuat dari klan komodo ini. Semua orang di gerbang kota sangat bersemangat, dan mereka semua berubah pikiran ketika memikirkan kemungkinan ini. Apa yang terjadi?